selamat pagi kelas 12. Hari ini kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita, masih di pembelajaran biologi, di mana kita akan melanjutkan di pembahasan kita yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu mengenai fotosintesis. Kita sudah bahas itu mengenai fotosintesis di reaksi terang dan juga reaksi gelap. Juga kita sudah bahas itu mengenai fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan juga CAM. Nah, seperti yang juga sudah saya pernah jelaskan ke kalian, itu bahwasannya anabolisme adalah reaksi penyusunan yang contohnya itu ada dua. Ada fotosintesis dan yang kedua ada ini dia, kemosintesis. Nah, jadi di kemosintesis di sini masih ada kata sintesis, fotosintesis, ini ada kemosintesis ya. Sintesis itu artinya penyusunan ataupun pembuatan. Bedanya kalau fotosintesis itu menggunakan cahaya matahari, kalau kemosintesis berarti dia menggunakan energi dari reaksi kimia gitu ya. Jadi kemosintesis penyusunan senyawa organik dari reaksi kimia anorganik. Jadi disusun senyawa yang kompleks dari reaksi kimia yang tidak kompleks gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh organisme kemoautotrop. Nah, di sini maksud organisme kemoautotrop saya perkhusus lagi ya. Dia itu dilakukan oleh bakteri. Bakteri ini juga saya spesifikkan lagi, ini merupakan bakteri yang kemoautotrof. Nah, kenapa? Karena dulu waktu kelas 10 kalian sudah pernah bahas nih bahwasannya kan bakteri itu cara memperoleh makanannya itu sangat beragam. Ada bakteri yang memperoleh makanan itu secara heterotrop, berarti dia memperoleh makanan dari organisme lain ya. Bisa dengan cara parasit, bisa juga dengan simbiosis, bisa juga dengan sebagai pengurai, ya kan? Itu kalau dia heterotrop. Lalu ada juga yang bakteri itu sifatnya dia fotosintetik, berarti dia bisa melakukan fotosintesis. Jadi dia bakteri autotrop namanya ya. Fotoautotrop itu bisa melakukan fotosintesis, artinya dia memiliki yang namanya pigmen fotosintesis gitu ya. Lalu yang ketiga ini dia organisme bakteri yang kemoautotrop. Berarti kalau dia bakteri kemoautotrop, dia itu memperoleh makanan dengan menggunakan ini tadi energi dari reaksi kimia anorganik. Nah, di sini jenis-jenis bakteri yang bisa melakukan reaksi kemosintesis itu ada 4 jenis. Ada bakteri besi, bakteri belerang, bakteri nitrit, dan bakteri nitrat. Nah, khususnya di bakteri nitrit dan bakteri nitrat, ini sebenarnya kalian sudah pernah bahas dulu itu di kelas 10 waktu belajar bakteri. Juga di semester 2 itu waktu belajar daur biogeokimia. Dulu kalian udah pernah bahas sedikit. Nanti saya tambah ya. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu dari bakteri-bakteri ini. Yang pertama ada bakteri besi. Bakteri besi di sini langsung aja saya kasih contohnya, itu adalah si bakteri Cladotrix. Nah, bakteri Cladotrix ini bisa mengubah yang namanya senyawa siderit. Jadi di sini ada senyawa siderit, langsung aja saya kasih ya ini. Ini senyawa siderit. Siderit ya. Senyawa siderit ini diubah menjadi senyawa besi 3 hidroksida. Nah, jadi sebenarnya reaksinya ini siderit, besi 3 hidroksida, di sini ada sulfur, di sini ada H2SO4, di sini ada nitrit, di sini ada nitrat. Itu nggak perlu terlalu diperdulikan. Yang paling penting di sini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di setiap reaksi kimia yang dilakukan oleh bakteri-bakteri ini ada hasil akhirnya, yaitu berupa energi, 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 energi. Jadi gini, sebenarnya di sini di reaksi kemosintesis itu kan penyusunan senyawa organik dari reaksi kimia yang anorganik. Nah, inilah dia reaksi kimia yang anorganiknya itu. Jadi dia menghasilkan energi, 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 energi. Belum selesai sampai di sini. Energi yang mereka hasilkan inilah nanti yang akan digunakan untuk membentuk yang namanya karbohidrat, boleh juga protein, boleh juga lemak. Nah, ini juga jadi salah satu pembeda antara fotosintesis dan juga kemosintesis. Kalau dia fotosintesis itu kan hanya menghasilkan pasti dia hasilnya itu adalah karbohidrat. Nah, kalau di sini kemosintesis dia hasilnya boleh lebih beragam. Boleh dia menghasilkan protein, boleh juga dia menghasilkan lemak gitu ya. Nah, jadi tergantung apa senyawa ataupun ion yang direaksikan. Lalu tergantung juga apa nanti hasilnya gitu ya. Oke. Jadi
Di sini si bakteri besi contohnya itu adalah Cladotrix, itu mengubah senyawa siderit menjadi besi 3 hidroksida dan di hasil akhirnya nanti ada energi. Lalu yang selanjutnya yang kedua ini ada bakteri belerang. Contohnya si bakteri belerang ini adalah Thiobacillus thiocsidan. Nah, ini contoh bakteri belerang yang bisa mengubah belerang menjadi H2SO4 atau asam sulfat ini ya, lalu hasilnya ada energi. Lalu yang ketiga ada bakteri nitrit. Berdasarkan namanya berarti dia menghasilkan senyawa nitrit di sini. Jadi dia mengubah amonia ini menjadi nitrit, lalu ada hasilnya adalah berupa energi. Nah, ini contoh bakterinya ada dua. Ini ada contohnya itu adalah Nitrosomonas. Lalu ada satu lagi itu adalah Nitrosococcus. Oke. Lalu yang terakhir ini adalah bakteri nitrat ya, berarti dia ini mengubah nitrit menjadi nitrat. Jadi nitrit yang sudah dihasilkan di sini ini diubah lagi oleh bakteri nitrat menjadi nitrat gitu ya. Nah, ini dilakukan oleh bakteri yang namanya Nitrobacter. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya di sini ini adalah reaksi yang dilakukan oleh bakteri nitrit dan bakteri nitrat ini ada hubungannya. Jadi bakteri nitrat itu baru bisa menghasilkan energi ketika bakteri nitrit sudah menghasilkan nitrit, gitu ya. Nah, di sini disebut dia dengan nitrifikasi. Nggak muat ya. Coba di sini. Ini prosesnya disebut dengan nitrifikasi. Nah, nitrifikasi ini dulu kalian bahas waktu belajar daur biogeokimia. Di sini ada pengubahan amonia itu diubah menjadi nitrit. Lalu nitritnya diubah lagi menjadi nitrat gitu ya. Nah, pengubahan amonia menjadi nitrit itu dilakukan oleh bakteri nitrit. Pengubahan nitrit menjadi nitrat dilakukan oleh bakteri nitrat. Nah, ini ada prosesnya. Waktu mengubah amonia menjadi nitrit ini disebut dengan proses nitritasi. Lalu waktu mengubah nitrit menjadi nitrat ini disebut dengan proses nitratasi. Oke, jadi sampai di sini aja pembahasan mengenai kemosintesis. Jadi kemosintesis ini membahas mengenai penghasilan energinya untuk menghasilkan karbohidrat, protein dan juga lemak gitu ya. Nah, jadi demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai kemosintesis. Bila ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, boleh nanti langsung aja dijapri ke saya. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.